Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan pembelajarannya. Kita masuk ke dalam listening. Pak Jul tidak akan memutarkan mengenai audionya karena di sini sebenarnya sudah ada percakapan yang berisi poin-poin dari audionya. Jadi pada dasarnya percakapannya sebenarnya percakapan tunggal, bukan percakapan 3 orang ya. Di dalam listeningnya itu hanya Trinity yang berbicara. Nah, mengenai pokok-pokok yang dibicarakan yaitu yang seperti halnya tampak di sini ya, Trinity. Anak remaja, kehidupan remaja akan menjadi lebih baik jika mereka tidak memiliki sosial media. Kemudian Brandon di sini mengatakan hal tersebut tidak masalah untuk habiskan waktu pada sosial media, tetapi jangan terlalu banyak. Berbeda dengan yang lainnya, kalau Janeta, sosial media tidak dapat dijauhkan dari kehidupan anak remaja. Nah, pada intinya ini. Tapi ini merupakan perbandingan antara percakapan 3 orang. Karena pada dasarnya di sini percakapannya dialognya monolog sebenarnya. Di dalam audionya itu hanya 1 orang yang berbicara. Seperti itu. Kemudian kita bisa langsung masuk ke dalam bagaimana kita menjodohkan antara pendapat di sebelah kanan dengan opini di sebelah kiri. Jadi di sebelah kiri ini ada kumpulan beberapa pendapat. Kemudian supporting statementnya atau kalimat-kalimat pendukungnya itu tentunya ada yang di sebelah kanan, dan kita diminta untuk menjodohkannya. Oke, yang pertama merupakan pendapat dari Trinity yang mengatakan bahwa kehidupan remaja akan lebih baik jika mereka tidak memiliki media sosial. Nah, kalimat pendukungnya mestinya kita evaluasi terlebih dahulu ya. Sosial media adalah sesuatu bentuk yang entertainment yang lucu, tidak ada hubungannya ya. Kemudian remaja, sosial media adalah sumber utama dari berita, informasi dan entertainment, bukan ya. Kemudian the content, konten dari sosial media kadangkala berharga, kadangkala juga sebatas hoax. Kemudian yang D, beberapa remaja butuh entertainment, hiburan untuk memberikan perasaan rileks setelah mereka sekolah berjam-jam. Ini juga bukan ya. Kemudian di sini kan fokusnya adalah ini kemungkinan besar kan fokusnya adalah bahwa remaja itu akan lebih baik jika tidak ada sosial media. Berarti coba kita lihat yang E dengan F. Ini F ya, bukan E lagi. Ketika remaja mendapatkan banyak follower, pengikut di sosial media, mereka akan merasa sangat bangga dan menjadi terkenal. Hal ini yang kadangkala membuat orang lain jealous. Jadi yang membuat orang lain sedikit jealous atau sakit hati ya, atau iri. Itu umum terjadi. Nah, ini merupakan dampak negatifnya. Nah, ini merupakan alasan dari pendapat pertama. Kemudian yang F, sosial media membutuhkan tempat yang sekiranya apa istilahnya ini, kalau di istilah di sini kan the place of more useful things in teens life. Jadi sosial media itu juga membutuhkan tempat untuk yang dapat digunakan untuk mendukung kehidupan para remaja. Dalam artian kalau remaja itu sudah addicted dengan sosial media, mereka itu akan kecenderungannya akan membutuhkan tempat di mana mereka mau selfie, di mana mereka mau ngevlog. Ya kan? Nah, itulah yang sekiranya itu akan membutuhkan baik waktu, materi, biaya untuk menjangkau tempat tersebut. Nah, ini yang sekiranya tidak diinginkan dari sebuah sosial media bagi
remaja. Jadi kita bisa menjawab opini yang pertama ini dengan kalimat E dan F. Selanjutnya yang kedua, pendapat kedua. Tidak masalah untuk menghabiskan waktu di sosial media, tetapi jangan terlalu banyak. Nah, pendapatnya adalah social media is a fun form of entertainment. Nah, ini mendukung ya tentunya. Bolehlah sesekali ke sosial media untuk cari hiburan. Jadi, to find any entertainment. And then, beberapa remaja butuh entertain to feel relaxed. Jadi remaja butuh hiburan untuk sekiranya merelaksasi kepenatan mereka setelah sekolah berjam-jam. Jadi kita bisa menyimpulkan untuk pendapat nomor 2 dengan pilihan A dan D. Kemudian pendapat yang terakhir, sosial media tidak dapat dipisahkan dari kehidupan remaja. Nah, kita bisa lihat pilihannya tinggal B dan C ya. Untuk remaja, sosial media merupakan sumber utama dari berita aktual, informasi, dan hiburan. Ini benar. Kemudian yang C, konten dari sosial media kadangkala berharga dan juga kadangkala berupa hoax. Jadi, benar bahwa sosial media itu tidak bisa dipisahkan dari kehidupan remaja. Jadi opsi jawaban yang ketiga adalah B dan C. Oke, continue to part 7. Work in group of 3 or 4 as your partner. Do you agree with Trinity? Why not? Apakah kamu sependapat dengan Trinity? Nah, ini udah ada clue-nya ya. Kita diminta untuk menjawabnya apakah kamu setuju atau tidak setuju. Dan kemudian kita diminta untuk memberikan alasannya. Yang pertama, kalau mengenai pendapat Trinity itu kan bahwa kehidupan remaja itu akan lebih baik jika mereka tidak memiliki media sosial media. Nah, namun kalau kita diminta memberi pendapat, kalau kita saklek kita tidak boleh pakai sosial media itu tidak bisa. Karena sekarang zamannya itu sudah berbeda, iya kan? Jadi kita bisa menjawabnya 1, I disagree. I disagree. Nah, sekarang alasannya because social media whether have a negative impact but also have positive impact if we use it-nya ini refers to social media ya. If we use it wisely. Nah, saya tidak setuju karena media sosial walaupun memiliki dampak negatif tetapi juga memiliki dampak positif jika kita menggunakannya secara bijak. Kan itu benar. Negatifnya apa? Kalau kita kecanduan, kita tiktokan 1 hari 12 jam. Nah, itu negatifnya. Positifnya apa? Nah, kalau kita mengunjungi YouTube mengenai pembelajaran, nah itu kan juga positif. Jadi ada dua seolah-olah yang namanya sosial media itu adalah seperti halnya pedang bermata dua. Seperti itu. Jadi dua-duanya tajam. Bisa menusuk kiri kanan. Seperti itu. Oke. Let's continue to number 2. Do you agree with Brandon? Why or why not? Tidak masalah
menghabiskan waktu di sosial media, tetapi not too much, jangan terlalu banyak. Nah, itu adalah mestinya pendapat kita adalah kita mestinya setuju, ya. Yes, I agree. We must use social media wisely, ya. Kita harus menggunakan sosial media secara bijak. Social media wisely. Nah, seperti ini. And then for number 3, do you agree with Janeta? Why or why not? Sosial media tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan remaja. Itu benar adanya. Kenyataannya itu benar, ya. Kita tidak bisa dipisahkan dari sosial media, itu tidak bisa dipisahkan dari remaja. Jadi kita mestinya bisa menjawab bahwa yes, I agree, ya. I agree with this, atau dengan pendapat ini. In this digital area, kita bisa menjawabnya kemudian in digital area. Ini konteksnya teens, ya. Kalau Janeta tadi kan teens, ya. Teens, teenager. Need social media to get information, interact with people, and more thing. Nah, seperti ini. Jadi pada dasarnya di dalam dunia digital bahwa teens, para remaja itu membutuhkan sosial media untuk mencari informasi, untuk berinteraksi dengan orang lain, atau bahkan cari literatur, bahkan belajar, cari hiburan itu dari sosial media, seperti itu. Oke, gitu ya. Kemudian kita lanjut ke post listening. Kita diminta untuk apa ini? These response are taken from a social media. Semua respon ini diperoleh dari sosial media, ya. Putuskan apakah hal tersebut adalah sesuai atau tidak sesuai. Berikan tick mark atau tanda centang, ya, untuk jawaban yang tepat. Number 1, this is the most disgusting chocolate variant I ever had. Disgusting itu merupakan menjijikan. Kalau kesannya menjijikan, itu kan jelas ini adalah ketidakcocokan, ketidaksesuaian. Berarti kita bisa jawab inappropriate. Number 2, thank you so much for your kind word, Bob. We really appreciate you taking the time out to share your story with us. Nah, ini jelas appropriate, kesesuaian, persetujuan. And then number 3, we think that your program is stupid. Nah, ini konotasinya sudah negatif sendiri nih. And a waste of money, atau membuang-buang uang. Jadi sudah bodoh dan membuang-buang uang. Programnya ini tidak bagus, maksudnya, istilahnya seperti itu. Nah, ini jelas statement inappropriate. And then number 4, what's so special with your photo? You look so ugly in that dress. Shame on you, ugly, jelek. Berarti ini merupakan pernyataan inappropriate. Number 5, nice cake with new varieties. Can't wait to visit your bakery next time. Nah, ini jelas
appropriate. Di sini kan sudah mengandung arti bahwa roti yang lezat dengan varietas yang baru tidak dapat menunggu untuk berkunjung ke toko roti di lain waktu. Nah, ini pernyataan Ken White, tidak dapat menunggu lagi, ya, atau sudah tidak tahan ingin mencicipi roti lagi. Nah, itu kan berarti dia cocok makan rotinya, ya. Jadi pernyataannya adalah appropriate. And then the last number for number 6. I'm very disappointed with your service. Is your shop assistant out of their mind? Nah, ini saya sangat kecewa. Disappointed itu jelas pernyataan inappropriate. Jadi kesimpulannya ya, dalam pernyataan kalau misalkan konotasinya atau responnya itu positif, berarti itu menunjukkan respon appropriate. Tapi kalau responnya itu negatif, itu merupakan kalau responnya negatif itu berarti merupakan bentuk inappropriate atau ketidaksesuaian atau ketidakcocokan. Seperti itu. Oke, gitu saya rasa cukup. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.